Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, permisi dimanapun berada, Shalom bagi kita semua. Bersyukur di hari ini kita boleh kembali akan mendengarkan firman Tuhan untuk mengisi bejana rohani kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan pujian syukur dan hormat kepada Tuhan. Oleh karena cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, telah menjaga, melindungi dan memelihara kami dari hari ke hari sampai di saat ini. Kami boleh merasakan kasih Tuhan di sepanjang hidup kami, dan tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan. Di saat ini kami hendak membaca sebagian firman-Mu dan merenungkannya. Kami tahu Tuhan bahwa dengan pikiran dan kekuatan kami tidak akan mampu mengerti firman-Mu dengan baik. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, supaya lewat kuasa dari Tuhan, firman ini tidak akan berlalu begitu saja, dapat disampaikan dengan baik dan kami yang mendengarnya. Kami beroleh sukacita dan berkat melalui firman Tuhan ini. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa yang ada di sekeliling kami yang senantiasa mengganggu kami ketika firman Tuhan disampaikan. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang hendak menjadi pembacaan dan perenungan kita di saat ini, saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasalnya yang kedua, yang menjadi pembacaan adalah pada ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. Kitab Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian di bawah perikop, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang terus setia membaca firman-Nya, memelihara dalam hati, teristimewa melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
dimanapun kita berada. Bagian firman Tuhan menjadi perenungan kita di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kenapa kita dikatakan orang-orang yang patut dimurkai? Siapa yang memurkai kita? Tentunya Allah. Kenapa kita dimurkai? Karena kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Kita dikatakan orang yang telah mati rohani. Karena kita hidup di dalam dunia, hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, dan membuat segala apa yang kita lakukan di dunia ini seharusnya kita mengalami penghukuman Tuhan. Artinya bahwa manusia yang hidup di dunia ini karena dengan kehidupan yang menurut daging dalam hawa nafsu, keserakahan, kebencian, iri hati dan sebagainya, membuat apa yang kita lakukan ini harus mendapatkan hukuman. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa oleh karena kasih karunia Allah, kita beroleh keselamatan. Tadinya kalau menurut ukuran manusia kita ini patut dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Dia yang telah mati dan bangkit, dan Dia juga yang akan membangkitkan orang-orang yang telah mati yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang hidup ini saudara, kita adalah orang-orang yang berharga dan bersyukur ya, karena kita mendapatkan kasih karunia Allah yang begitu besar. Dia tidak memperhitungkan akan kesalahan-kesalahan kita. Dia yang telah berkorban mati untuk kita, tetapi dengan kebangkitannya menyatakan bahwa iman orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita mempercayai Tuhan yang hidup, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan inilah akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan Dia di sorga nanti. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita merespon kasih karunia Allah itu dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kita keselamatan dengan cuma-cuma, itu berarti bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu jangan kita sia-siakan. Harus kita pergunakan dengan baik. Dengan apa? Dengan melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita dengan setia. Ya, karena tadinya kita ini adalah orang-orang yang patut dimurkai, patut dihukum. Tapi karena kasih karunia Allah kita beroleh kehidupan, beroleh keselamatan. Nah karena itu keselamatan yang ada pada kita ini karena ya diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan, mari kita gunakan dengan baik. Orang yang menggunakan akan keselamatan itu dengan baik adalah orang-orang yang tahu berterima kasih ya kepada Tuhan. Orang-orang yang tahu menghargai akan pengorbanan Tuhan yang telah mati dan bangkit memberikan keselamatan bagi kita. Nah selaku orang-orang yang beriman dimanapun kita berada, saat-saat ini saudara kita terus diperhadapkan dengan berbagai-bagai situasi kondisi yang terkadang membuat iman kita goyah. Kalau orang tidak kuat di dalam iman, dia akan goyah menghadapi situasi kondisi saat-saat ini. Banyak orang yang putus asa, kecewa. Bahkan banyak orang yang bunuh diri karena tidak kuat menghadapi masa krisis karena COVID ini. Tetapi tentunya bukan seperti itu kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang ada, yang kita perlukan, Tuhan dengan kasih-Nya akan mencukupkannya.
Apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mempertaruhkan hidup kita dan mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi di dunia ini kita tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir yang berkelebihan kita, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Nah, karena itu mari kita terus menjaga agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang membawa berkat dan sukacita bagi banyak orang. Bukan hidup yang asal-asalan jadi orang percaya, tapi hidup yang memberi makna, hidup yang menghargai akan kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan memberikan apa yang ada pada kita, talenta kita, karunia yang Tuhan berikan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, karena kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara kapan ya kita melihat, ya dapat dikatakan melihat kondisi ini mau baik, kapan tidak ada yang tahu. Bahkan hidup kita pun kita tidak tahu kapan, sampai kapan. Tapi yang pasti kita tahu bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, memelihara akan kehidupan kita. Karena itu jangan takut saudara, mari kita tetap memaknai kehidupan yang Tuhan berikan ini dan kan tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Hidup ini ya adalah kesempatan, ya kata pujian ya. Kesempatan untuk apa? Bukan kesempatan untuk hidup dalam ya berfoya-foya, hidup dalam kedagingan tadi ya, sehingga kita patut dimurkai, tapi hidup kesempatan itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan ya. Supaya ketika dunia ini berakhir, Tuhan datang, kita didapati orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan janji keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita akan menjadi bagian kita, yaitu sorga ya. Untuk apa kita bersusah-susah payah di dunia ini kalau kita tidak masuk sorga? Toh? Tuhan dengar firman, kita puji Tuhan, buat ibadah, itu semua kita cari di dunia untuk ya meraih kemenangan di dunia ini supaya masuk sorga. Nah, jangan sampai kita ketinggalan dan tidak menikmati ya apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu sorga, rumah Bapa yang kekal. Itulah firman Tuhan yang hendak menghantar kita di sepanjang kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Mari, dunia yang kita hidupi ini adalah dunia yang penuh dengan kejahatan, tetapi bagi anak-anak Tuhan, firman Tuhan membekali kita, menghantar kita untuk tidak hidup seperti orang dunia, tetapi hidup ya seperti orang-orang yang akan hidup di sorga, yaitu melakukan kehendak Tuhan setia sampai akhir hayat hidupnya. Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita semua supaya kita tetap setia di dalam melakukannya. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara, kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, memberi kesempatan bagi kami di hari ini, di saat ini, untuk boleh memberitakan firman Tuhan kepada siapapun yang mendengarkannya. Biar telinga kami mendengarkan firman ini dan hati kami menyimpan firman ini. Dan lewat pertolongan Tuhan kami akan dimampukan untuk melakukannya. Siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia yang penuh dengan pelanggaran dan dosa, yang patut dimurkai, patut mendapatkan hukuman karena dosa-dosa kami. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, telah memberikan kami keselamatan lewat pengampunan dosa dan dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam pengorbanan sampai mati di kayu salib. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan yang mati di kayu salib tidak akan tergantung untuk selama-lamanya. Dia bangkit, menyatakan bahwa iman percaya kami kepada Tuhan tidaklah menjadi sia-sia. Karena itu kami bersyukur keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah firman Tuhan terus akan menjadi kekuatan kami untuk menjadikan kami orang-orang atau anak-anak Tuhan yang tetap setia dan taat melakukan kehendak Tuhan selama kami ada di dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, Tuhan memberi kami kemampuan untuk boleh menjalaninya di dalam ketaatan kami, supaya kami tidak takut dan khawatir berkelebihan.
Karena Tuhan tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan semangat. Semangat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya dimanapun berada. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati keluarga masing-masing, rumah tangga, usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Ketika Tuhan, umat-Mu ada dalam berbagai-bagai pergumulan, Tuhan tolong. Mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berduka cita Tuhan hiburkan dan kuatkan keluarga yang tinggalkan. Mereka yang ada dalam pergumulan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan mereka yang bergumul karena kehidupan rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak-anak yang tidak hidup dalam kerukunan, Tuhan tetap mempersatukan mereka dalam kasih-Mu, supaya dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga ini nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan pemerintah bangsa negara kami, Tuhan memberkati dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, dan semua jajaran yang ada. Kami juga berdoa pemerintah yang ada di provinsi, ada gubernur, wakil gubernur, dan semua jajaran yang ada. Di kabupaten dan kota juga Tuhan memberkati, ada bupati, wakil bupati, wali kota, semua jajaran yang ada Tuhan berkati, camat, lurah, RT, RW. Pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk melakukan yang baik. Melakukan pelayanan-pelayanan bagi masyarakat dengan hati yang tulus, supaya apa yang mereka lakukan membawa berkat dan sukacita, kesejahteraan bagi semua rakyat, dan lewat pekerjaan mereka nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Berkati pekabaran Injil-Mu yang terus terjadi di mana-mana tempat. Firman Tuhan disebarkan di mana-mana oleh hamba-hamba-Mu. Diberkati Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan, diberitakan, tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mendatangkan banyak jiwa dimenangkan oleh firman Tuhan. Tetapi juga firman Tuhan dapat merubah sikap perilaku orang-orang yang jauh dan hidup di dalam dosa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan Engkau memberkati semua pemimpin-pemimpin gereja dimanapun berada. Denominasi gereja, Tuhan berkati. Gereja Kristen Injili Tanah Papua dari Sinode Klasis, jemaat-jemaat Tuhan memberkati. Kami juga berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan situasi kondisi COVID yang sampai saat ini Tuhan belum berakhir. Namun kami bersyukur bahwa sudah ada penurunan hari demi hari. Kami tetap percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat untuk dapat melenyapkan ataupun menghilangkan, mengangkat segala sakit, penyakit, bahkan virus yang melanda dunia ini. Kami tahu ada kuasa yang hebat, yaitu kuasa daripada Tuhan yang akan dapat mampu untuk memusnahkan segala virus-virus yang ada. Dan bagi mereka yang saat ini mengalami pemulihan ataupun perawatan karena virus corona ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Engkau menjamah setiap mereka, baik yang isoman di rumah sakit, di tempat-tempat di mana mereka diisolasi. Tuhan berkati, tolong, kuatkan iman percaya mereka, sembuhkan mereka, supaya ketika mereka sembuh, mereka akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Demikian pun mereka-mereka yang saat ini juga mengalami sakit penyakit yang lain, Tuhan juga menolong, menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Seluruh kehidupan kami bawa, kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati siapapun yang terus setia melakukan kehendak Tuhan dalam tugas panggilan dan pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Baik hamba-hamba Tuhan, para unsur-unsur jemaat yang membantu, guru-guru sekolah minggu, PAUD, multimedia yang terus memberikan pelayanan yang terbaik, Tuhan memberkati. Peralatan digunakan, Tuhan berkati. Semua kami bawa dan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di saat ini.
Jikalau ada kesalahan dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, ampuni kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah renungan harian ini. Sebelum saya pamit dari tempat ini, akan pimpin dalam doa untuk kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, sesaat lamanya kami boleh ada di dalam perenungan firman Tuhan, dan sebentar lagi kami akan kembali dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat daripada Tuhan, kiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami, menyertai orang-orang percaya dimanapun berada, menyertai semua umat-Mu di mana-mana tempat, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Shalom.